Ya. Hey, what's up everybody, welcome back with me, Aiken. Oke, bagaimana kalian semua di sana? Kalian baik-baik saja, semoga kalian dengan kesehatan, keterangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian untuk kalian, oke? Oke, baik pemirsa, di video kali ini kita akan membuat sebuah konten dengan membacakan komentar kalian yang saya tulis. Membacakan komentar yang dimana komentar tersebut adalah komentar kalian yang menceritakan pengalaman horor kalian gitu kan. Jadi saya itu kan pernah kemarin tuh kan update di komunitas ya, berbagi atau apa mau apa sih, kemarin itu kan saya update ya di tab komunitas, guys berbagi pengalaman dong, pengalaman horor apa yang pernah kalian alamin, kata saya itu. Nah di sini kalian pada jawab dan lumayan juga yang komentar, ada 100 lebih ya 100 komentar itu saya lumayan banyak ya, banyak malah menurut saya itu. Oke, jadi kita penasaran pengalaman horor apa yang pernah kalian alamin, yang pernah kalian alamin selama hidup kalian gitu kan. Oke, jadi kita nggak usah banyak omong, kita akan langsung aja mulai. 1, 2, 3, let's go. Oke, ini ada yang pertama dari Maya ya. Katanya jam 2 ada yang ketok pintu sama ada bayangan putih yang berkuku tajam di gordeng. Apaan tuh yang berkuku tajam? Beneran nih? Ngeri dong, apaan sih? Oke, dari Aufa Pratama ya, tengah malam bangun di hordeng ada bayangan hitam. Oke, ini sama kayak si Maya ya, cuman yang ini tuh hitam dan yang tadi tuh si Maya tuh putih. Oke, nggak tahu apa nih, hantu jendela apa gimana ya nih. Oke, dari Marvel Delano ya, di jam 3 TV-nya tiba-tiba nyala sendiri. Jam 3 TV-nya nyala sendiri, oke. Kenapa itu nyala sendiri? Mungkin rumah kamu tuh horor kali. Oke, ini panjang banget. Oh, dari Donna Alcorina, ini panjang banget sumpah. Pas 2019 November itu kan hari pahlawan, aku mau ke Surabaya dan Sidoarjo. Soalnya kantornya bapakku ada acara pahlawan di Surabaya. Pas perjalanan ke Surabaya, oke ini nggak ada titik komanya. Oke, kita lanjut ya. Pas perjalanan ke Surabaya, aku berhenti di Lamongan dan macet. Aku naik pakai mobil, keluargaku berhenti mau beli brownies. Pas aku buka pintu mobil, aku lihat ada anak kecil menoleh ke aku. Terus aku tutup pintu mobilnya. Dan aku buka pintu mobil, aku hadap ke depan dan ke toko brownies kukus untuk teman bapakku dan sepupuku yang di Sidoarjo. Pas udah beli brownies, tiba-tiba anak kecil itu hilang. Akhirnya aku lanjut ke perjalanan. Pas udah sampai di Surabaya itu di stadion di kepanjangan anjir. Di stasiun Surabaya banyak banget temennya bapakku. Akhirnya pas aku duduk, aku lihat orang aneh yang gak dikenal bapakku dan temennya bapakku. Pas aku mau ke Sidoarjo dan udah nyampe Sidoarjo, aku ke rumahnya mbak ibuku. Nyampainya jam 10. Aku capek banget dan itu aku cerita horor sama mbakku kan, mbak kandungku dan mbak sepupu dan mas ini banyak banget. Dan malamnya berempat, aku, mbakku, mbak kandungku, mbakku sepupu, dan mas sepupu lapar. Akhirnya kita memutuskan masak mie dan di dapur ada suara kucing. Pas aku cek nggak ada kucing. Akhirnya mie matang, makan deh. Pas selesai makan aku ceritakan sama mbakku, mas sepupuku, kalau aku ada yang jaga aku, dia cewek dan baik sekali. Oke ya, sedikit panjang dan saya kurang ngerti ceritanya. Jadi itu hantunya hantu anak kecil apa hantu cewek apa gimana sih? Hantu yang jagain kamu atau apa sih? Aku nggak ngerti sumpah. Oke, dari Fatian Rulisya ya, dimarahin emak gara-gara mecahin gelas. Oh my god, ini tuh horor banget. Mungkin kamunya yang nakal kali, jadi marah emaknya. Oke, dari Zaki Ramadan, jam 2 pagi kayak ada bayangan di luar. Terus pas dibuka lagi hilang dan ada di kaca kamar nenek gua. Dan gua lari ke kamar masuk, selimut dan tidur. Lalu jam 2 pagi kayak ada bayangan di luar. Terus pas dibuka lagi hilang dan ada di kaca kamar nenek gua. Dan gua lari ke kamar masuk, selimut dan tidur. Makanya kalau jam 2 tuh tidur. Oh ngapain jam 2 pagi? Aku tadi malam mimpi aku lagi tiktokan. Oh my god man. Pas aku lihat ada yang manggil nama kakakku, ternyata mimpi doang.
Serem amat ya. Dengar suara pas tengah malam. Suara apa? Suara apaan? Suara jangkrik atau suara motor? Kan banyak suara tuh. Kamu tuh gimana sih? Bapakku bangun jam 3:30, mau sholat subuh. Pas selesai wudhu, bapakku mematikan keran. Lalu bapakku dengar suara orang jalan di dalam rumah. Pas selesai sholat subuhnya, dekat kamarku ada bayangan hitam yang sedang menunggu bapakku. Jadi bapaknya itu jam 3:30 mau sholat subuh. Pas udah wudhu, bapaknya matikin keran. Lalu bapaknya dengar suara orang jalan di dalam rumah. Pas selesai sholat subuhnya, dekat kamarku ada bayangan hitam yang sedang menunggu bapakku. Ini kalau real sih, serem ya. Tengah malam aku kebangun, terus aku lihat lampu kamar bapakku nyala, terus pintunya juga kebuka. Padahal sebelum tidur aku udah matikan dan tutup rapat, dan aku cepat-cepat tidur karena ketakutan. Oke, jadi dia tuh tengah malam kebangun, terus lihat lampu kamar bapaknya itu nyala, terus pintunya juga kebuka. Padahal sebelum tidur aku udah matikan dan tutup rapat, dan aku cepat-cepat tidur karena ketakutan. Emangnya kamu lagi sendiri di rumah gitu apa gimana? Kalau misalkan ada ayah kamu, masih ada ibu kamu, ya bisa aja itu mereka yang nyalain lampunya gitu. Saat aku tidur, aku bangun jam 3, terus ada suara di depan rumah aku. TV-nya nyala sendiri. Ini bangun suara apa sih? Suara orang nangis atau suara apa gitu kan, biar lebih jelas. TV-nya nyala sendiri. Nah, ini baru aneh, ini TV-nya nyala sendiri ya. Ini baru horor gitu kan. Kalau cuma dengar suara doang, suara apa? Pas subuh aku iseng-iseng aja ngerekam depan rumah. Suasananya tuh gelap banget, terus pas deket pohon kelapa ada putih-putih katanya. Oke, jadi dia ngerekam pas subuh-subuh lalu ada penampakan putih gitu kan di dekat pohon kelapa katanya. Apa itu putih-putih? Ada kaki pas jam 3 malam di depan. Ada kaki pas jam 3 malam di depan rumahku. Maksudnya tuh kaki apa? Kaki buntung gitu atau suara kaki? Aku lagi tidur sekitar jam 3-an. Pagar rumah deket kamarku ada yang ketok-ketok pagernya katanya. Oh, ini sih bisa aja ini bukan makhluk halus, ini bisa aja manusia gitu kan. Jadi kamu hati-hati aja, takutnya maling gitu kan, atau orang yang jahat gitu. Pintu kamarku digesek-gesek walaupun aku di ruang tamu dan pintu kamar terbuka. Tapi aku lanjut sedikit. Aku lanjut push rank. Kamu gak peduli berarti ya. Wah, ada yang gesek-gesek kamar nih. Bodo amat, yang penting push rank. Saat di jam 12 ada seperti orang memasak. Saat semua orang tidur, aku saat buang air kecil dan ternyata itu setan yang memasak. Oke, nanti dulu ya. Saat di jam 12 ada seperti orang memasak katanya. Saat semua orang tidur, aku saat buang air kecil dan ternyata itu setan yang memasak. Oh, jadi dia tuh jam 12 malam dia tuh buang air kecil, lalu dia itu ngedenger kayak orang memasak gitu, dan ternyata itu setan yang memasak gitu kan. Diamond Cream Galaxy Putri ya. Tadi malam ada angin, aku begadang, terus ada yang ketuk pintu, tapi pas dibuka nggak ada orang katanya. Udah gitu aku ke kamar lagi, tapi pas aku balikin badan ada tangan yang nempel di jendela depan. Wow. Terus aku bilang, astagfirullah, siapa di sana? Lalu angin makin kencang, lalu aku ngeliat lagi ada yang ngetuk pintu, tapi di pintu kamarku. Oke, jadi ada yang ngetuk pintu tapi di pintu kamarnya gitu kan. Udah gitu aku langsung tidur aja masuk ke dalam selimut. Oh, lumayan sih. Ini asli kan? Lumayan, ini asli kan? Ini asli kan pengalaman kalian kan? Wahyu Sekar. Oke, tadi saya lupa ngebacain namanya. Aduh, nggak apa-apa ya. Wahyu Sekar Salsabila. Kalau aku kan setelah kencing terus aku mau tidur sekitar jam 24.31. Tiba-tiba aku dengar suara langkah kaki dan pintunya kebuka sendiri. Terus aku langsung masuk ke selimut. Aku trauma katanya. Jam 24.31 jam berapa sih? Oh, jam 12:30 malam gitu. Oke, dia mau tidur. Habis kencing dia mau tidur. Kira-kira jam 12:30 malam ya. Tiba-tiba dengar suara langkah kaki dan pintunya kebuka sendiri. Terus aku langsung masuk ke selimut, aku trauma katanya. Oke. Kebanyakan itu ya suara kaki ya, langkah kaki ya. Pengalaman paling horor. Gua di tier legend 1 bintang 3 dan 2 kali lagi ke mythic. Namun setelah bermain tadi jam 1 sampai sekarang gue lost 3. Oh my god, ini tuh horor banget. Tier gue jadi legend bintang 2. Dari legend 1 ke legend 2 bintang 2. Oh my god. Sumpah ini pengalaman gue dalam dunia spiritual yang terseram gue. Oh, ini serem banget sumpah. Kalian bayangin kalian nge-push dapet lost streak, itu bener-bener horor.
Apaan sih? Ya oke guys, itulah pengalaman-pengalaman hunter kalian. Mungkin gak semuanya kebaca ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan ada komentar kalian yang gak kebaca sama saya di video kali ini gitu kan. Mungkin di video selanjutnya saya akan bacain, oke? Dan itulah video kali ini. Thanks for watching this video. Mohon maaf bila berbuatlah perkataan yang tidak enak yang disengaja maupun tidak disengaja, oke? Saya disini and see you next time.